Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman calon guru penggerak, dan tentunya yang saya hormati Bapak Pimpinan Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan anak-anakku yang sempat hadir. Aset sumber daya manusia ini tentunya menjadi tulang punggung dari pengembangan sekolah kita, karena aset manusialah yang akan mengatur jalannya tata kelola di SMA Negeri 2 Sidrap. Seperti yang disampaikan Bapak Pimpinan, bahwa tadi sudah dijelaskan tentang guru, saya akan menjelaskan sedikit tentang aset kita untuk tenaga kependidikan kita. Saat ini kita punya 13 orang, di mana 3 orang ASN dan 10 non-ASN-nya. Dan selanjutnya yang perlu kita syukuri bahwa guru-guru kita di sini sudah masuk kurang lebih 30-an guru sudah menjadi dari ASN yang sudah bersertifikasi. Artinya sudah menjadi tenaga profesional, dan tentunya itu menjadi tulang punggung kita untuk bagaimana mengajak Bapak Ibu guru untuk terus bergerak. Dan aset kita yang paling penting adalah komite. Komite juga ini adalah aset sekolah, bahwa komite sekolah ikut berperan untuk bagaimana menggalang orang tua siswa, menggalang tokoh-tokoh masyarakat untuk kemajuan SMA Negeri 2 Sidrap. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ada lagi beberapa barangkali tambahan yang perlu kita gali, Pak, terkait dengan ini, termasuk aset kita juga adalah jumlah siswa. Oh iya. Ya kan? Iya, Satu. betul. Yang kedua, barangkali kami juga perlu penjelasan terkait aset manusia yang bersifat eksternal, termasuk diantaranya adalah teman-teman yang memiliki keaktifan di organisasi-organisasi profesi. Ya, barangkali begitu, Pak. Silakan. Saya tambahkan, betul juga bahwa program kita berpihak pada murid, tentunya kita harus mengetahui berapa sih jumlah murid kita saat ini. SMA 2 Sidrap dari data Dapudi kita menunjukkan bahwa ada 1020 siswa yang sekarang aktif, kurang lebih 1020. Di antaranya itu sekitar 500-an itu adalah perempuan dan 400 lebih sedikit itu adalah laki-laki. Dan aset itu yang menjadi kekuatan kita untuk kategori jalur penerimaan sonasi. Karena kenapa ya, sonasi ini besar pengaruhnya. Di samping berprestasi, akademik maupun non-akademik, dan juga ada yang masuk kategori untuk jalur bantuan. Adapun mengenai aset eksternal, saya pikir ini beberapa guru-guru kita ini selain aktif di sekolah dan juga memiliki beberapa organisasi. Di antaranya kalau yang seperti ini ada beberapa aktif, karena sekolah kita kan ada guru Kementerian Agama, selanjutnya ada juga yang aktif di beberapa organisasi masyarakat. Ya, apalagi kita tahu Pak CGP kita Pak Rusli ini sekarang lagi berjuang di KPU ya, untuk seperti itu. Selanjutnya bagaimana Pak CGP kita Pak Rahman, Pak Rahman juga selain keaktifannya di AKPA ya, organisasi profesi guru agama ya, se-Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya beberapa karya yang lainnya seperti karya-karya buku. Dan juga begitupun dengan CGP kita Pak Adnan Tutu juga adalah sering aktif di beberapa organisasi yang berkaitan dengan komputerisasi, dan saya tahu beliau juga sudah beberapa karya buku yang dimiliki. Dan selanjutnya juga beberapa guru kita sudah menerbitkan buku di sekolah ini. Artinya buku-buku itulah yang menjadi juga saya pikir aset
bahwa SMA 2 ini melahirkan beberapa penulis, Pak, di sekolah kita. Ada Bapak Akmal, ada juga saya sendiri, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah kita sekarang kan juga sebagai Ketua BKPRMI Kabupaten Sidrap. Dan ini adalah suatu kebanggaan karena beliau punya beberapa kegiatan-kegiatan untuk mendukung kegiatan kita. Saya pikir begitu, Pak. Oke, ini Pak Kepsek selaku pemangku jabatan tertinggi, kira-kira Pak strategi dalam pemanfaatan sumber daya manusia kita yang bolehlah dikata bahwa ini luar biasa, bagaimana Pak pemanfaatan itu dari sisi sinergitasnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan itu, Pak? Baik, terima kasih karena teman-teman sudah dibekali dengan keilmuan di bidangnya yang dianggap sudah diakui keprofesionalannya, maka dalam menjalankan tugas itu alhamdulillah tidak sulit. Ya, saya lihat apalagi terkait dengan kurikulum yang kita pakai di sini, ada kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka Mengajar. Ya. Kurikulum ini menuntut kemampuan seorang guru bagaimana menyajikan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik. Dan ini sudah dilakukan. Setelah teman-teman beberapa kali melakukan tingkatan kompetensi melalui workshop, bisa juga melalui IHT, dan dengan diskusi dengan teman-teman guru penggerak dan calon guru penggerak, ini membuat langkahnya semakin mendekati lah kesempurnaan bagaimana menjalankan pembelajaran di sekolah kita ini sesuai yang diharapkan, bukan sesuai keinginan guru, tetapi sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kemampuan keprofesionalan itulah yang kita andalkan, bahwa teman itu mengajar bukan karena keinginannya, tetapi karena dia tahu bahwa dia dibutuhkan oleh peserta didik untuk menyajikan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi zaman kita berbeda sekarang dengan zaman anak-anak sekarang berbeda dengan zaman kita dulu belajar. Sehingga kemampuan teman-teman guru penggerak ini ya sangat berperan di sini, sangat berperan untuk menambah kemampuan kita dalam menjalankan kurikulum Merdeka Mengajar. Saya rasa itu, Pak Rahman. Oke, Pak Rus, kita kayaknya pindah ke dimensi sosial ini. Dimensi sosial. Untuk manusia ini akan terkait semua ke bawah. Bisa juga kita hubungkan tadi dari penjelasan Pak Kepala Sekolah dan Pak Humas, Pak Mas, ini sehubungan dengan modal sosial yang kedua. Sebenarnya sudah ada beberapa tadi yang sudah disampaikan bahwa kita agak keterkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, mungkin hubungan sosial juga ini. Jadi mungkin bisa lanjut ke modal yang lain, mungkin Pak Adnan yang memandu itu. Pak Rahman, silakan. Ingin kita dengarkan kanannya dalam hal sosial, termasuk dan telah kekuatan alumni. Iya. Rangka Wakasek Humas yang sangat berperan. Silakan, Pak. Humas, saya masuk sekolah ini melihat bangunan yang besar dan sangat membantu kemanfaatannya. Kemudian saya bertanya bangunan apa ini? Oh, ternyata inilah bangunan alumni. Jadi ini bukan sekedar cerita saja, ada bukti nyata sekolah kita ada bangunan yang semakan melalui alumni. Hanya karena saya orang baru datang, mungkin bercerita tentang alumni tidak terlalu banyak yang saya bisa ketahui. Ini Pak Wakasek Humas luar biasa karena jaringan ke alumni ini selalu bertambah. Saya persilakan Pak Wakasek Humas. Tadi sudah diambil oleh Bapak pimpinan bahwa salah satu yang membuat sekolah kita itu besar adalah alumninya. Ya. Itu salah satu faktor. Bahwa alumni ini berperan penting untuk bagaimana membangun sekolah dari si infrastruktur utama dan bagaimana membangun jaringan. Jadi bahasanya mungkin link and match-nya bagaimana. Nah, sebagai sekolah yang sudah termasuk kategori tertua kedua di Kabupaten Sidrap, tentu kita memiliki aset-aset alumni. Sama juga dengan inovasi kita di Guru Penggerak Angkatan Ketiga, kita punya program memang namanya pelibatan alumni. Tapi kita kanalisasi dulu.
ada alumni yang khusus pengusaha, ada alumni khusus akademisi, ada alumni khusus untuk pendukung sekolah dan lain-lainnya. Nah, ada dua yang kami fokuskan. Yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha itu adalah untuk bagaimana menunjang infrastruktur pembangunan fisik sekolah kita. Saya pikir sampai saat ini gedung alumni itu hadir karena adanya keterbukaan Bapak Ibu guru ke alumni-alumni. Karena kalau bukan keterbukaan Bapak Ibu guru semua, alumni tidak akan terpancing masuk ke sekolah. Dan sampai tahap ini, ya kalau kita lihat alumni kita ini sudah miliaran anggarannya sampai saat ini, dan sekarang belum selesai juga, tapi sudah bisa dinikmati dan anak-anak kita sudah bisa nikmati, begitupun juga alumni-alumni. Yang kedua, alumni khusus akademisi. Jadi kita kanalisasi. Akademisi ini fokus untuk membangun sumber daya manusia kita, baik siswanya maupun gurunya. Nah, dari yang kita dapati bahwa ternyata alumni kita ini sudah banyak, Pak. Mulai dari guru besar sampai dekan, sampai kepala rumah sakit di Mamuju, sampai ketua jurusan, itu mereka kita libatkan, bahkan dosen. Jadi program apa yang kita masukkan di situ adalah lewat kegiatan kampus expo kemarin. Rata-rata kampus yang kita undang, Pak, itu kita punya alumni. Itu salah satu cara kami untuk akademisi. Dan khusus mahasiswa yang masih mahasiswa saat ini, itulah gerbang untuk anak-anak mahasiswa masuk ke sekolah, sekaligus juga mendukung program Pak Gubernur kita, Pak Andi Sudirman Sulaiman, untuk bagaimana daya serap perguruan tinggi itu anak-anak kita meningkat. Ya, salah satu caranya alumni kita yang mahasiswa harus masuk sekolah untuk menggandeng adik-adiknya, merangkul adiknya untuk ngajak kuliah, dan itulah cara yang sementara kita lakukan, dan tentu ini adalah kolaborasi, saya pikir. Termanfaatkan secara maksimal. Alhamdulillah. Oke, Farus, kita ke dimensi apa lagi? Fisik ya. Selanjutnya ada modal politik, modal agama dan budaya. Fisik belum. Fisik juga Pak belum. Adnan kayaknya. Ya. Baik, Pak Abdurrahman, atas kesempatannya. Baik, saya Adnan Tutu, kami adalah calon guru penggerak di angkatan 6, dan seperti kita ketahui bahwa hari ini kita melakukan diskusi dengan berbagai pihak, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan juga ada Ibu Kepala Tata Usaha, dan juga orang tua dan serta murid-murid kita. Baik, terkait dengan modal fisik, Bapak Kepala Sekolah mohon izin, sekiranya kita adalah sekolah yang besar, tentu saja harus didukung dengan pembangunan fisik yang besar, tentu saja seperti itu. Jadi untuk modal fisik ini, menurut Bapak kira-kira sejauh ini apa yang menjadi kekuatan dari sekolah kita dari terkait modal fisik? Saya kira itu, Pak, sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sekolah kita ini mulai dari kelas 10, 11, 12, ketiga tingkatan ini jumlahnya 30 rombel, 30 RKB. Alhamdulillah gedung kita, ruang kelas kita cukup untuk menampung itu. Kemudian ditambah dengan laboratorium. Kita punya laboratorium IPA, mulai dari fisika, biologi, kimia, ditambah dengan laboratorium TIK. Ini juga menjadi daya dukung kita, dan ini sangat memadai dan sangat cukup ya untuk kebutuhan pembelajaran. Ditambah kita memiliki gedung untuk perpustakaan yang sekarang berkembang mengarah ke perpustakaan digital, ini sementara dibangun. Ini juga menjadi daya dukung kita untuk mengembangkan literasi anak-anak kita terhadap kebutuhan-kebutuhan sekarang. Ya, kemudian masjid, kita memiliki masjid yang besar untuk menampung anak-anak beribadah. Kemudian ada ruang untuk anak-anak kita beribadah yang non-muslim. Ada ruang untuk mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kemudian untuk tenaga pendidik dan non-kependidikan, artinya di sini ada ruang kantor, ruang guru yang memadai untuk teman-teman bekerja dengan baik, menyelesaikan administrasinya. Kemudian kita punya sarana olahraga, ada lapangan voli, lapangan basket, ya, ada lapangan takro. Jadi siap untuk digunakan anak-anak mengembangkan keilmuannya atau mengembangkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sidrap. Kemudian sarana lain
selain sarana pembelajaran tadi, kita juga punya ruang-ruang untuk anak-anak itu melakukan penyegaran. Ada taman-taman di sini, ya. Kantin juga sudah cukup dan kita lakukan pengawasan kebersihannya. Toilet kita juga sudah tertata dengan baik. Ada toilet untuk laki-laki dan toilet untuk perempuan. Kebersihannya juga sudah senantiasa terpantau dengan baik. Itu kondisi fisik sekolah yang menurut kami sudah sangat memadai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas informasinya, dan mungkin saya beralih ke orang tua siswa dulu. Jadi kami ingin mendengar pendapat dari orang tua siswa dan juga sekaligus anak-anakku sekalian yang sempat hadir di perbincangan kali ini. Jadi kira-kira menurut Bapak selaku wakil dari orang tua, dari segi fisik, dari segi modal fisik, kira-kira SMA 2 Sidrap itu kira-kira kelebihannya di mana, dan mungkin ke depannya kira-kira apa yang dibutuhkan untuk SMA 2 Sidrap. Saya kira itu Pak, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku perwakilan orang tua siswa. Jadi terkait dengan fisik yang ada di sekolah SMA 2 Sidrap, ya sangat bagus, ya. Artinya terkait dengan pemaparan tadi kepala sekolah bahwa fisik yang ada di sekolah kita itu ada berbagai, salah satunya adalah di WC, ya harus memang begitu Pak, ya. Harus dipisahkan antara WC perempuan dengan WC laki-laki, ya. Kami dari orang tua siswa sangat salut, ya. Dengan di sekolah lain ada beberapa sekolah itu WC-nya hanya satu Pak, ya. Dia gabungkan antara WC perempuan dengan WC laki-laki. Yang selanjutnya terkait dengan masjid, ya alhamdulillah SMA 2 Sidrap mempunyai musola itu sangat besar, ya, dan bisa menampung peserta didik yang ada di SMA 2 Sidrap. Dan itu akan terlaksana juga Pak, ya. Artinya ada beberapa sekolah juga, ya, tidak mengarahkan peserta didiknya ke sana untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Ya, mungkin dari orang tua siswa itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian mungkin bisa untuk anakku diperkenalkan dulu nak namanya. Jadi kami mau mendengarkan sedikit saja pendapat anakku terkait modal fisik dari sekolah kita, karena seperti kita ketahui bahwa salah satu yang merasakan langsung daripada modal fisik ini adalah peserta didik itu sendiri. Ya, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua OSIS atas nama Fadil Rojbini dari kelas 11 MIPA 2 akan sedikit menyampaikan tentang kondisi fisik sekolah kita yang pada saat sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Pak Kepsek dan perwakilan orang tua terbilang bagus, yang pada dasarnya penyampaian tadi lebih menekankan pada kelebihan kondisi fisik di sekolah kita yang berorientasi pada kualitas-kualitas yang menunjang sistem pembelajaran di sekolah SMA Negeri 2 Sidrap. Dan saya di sini mungkin akan sedikit menjelaskan sedikit bisa dibilang kekurangan yang ada di sekolah kita terkait dengan kondisi fisiknya. Yang pertama itu lapangan yang kurang terfasilitasi, kurang terfasilitasi karena ada pembangunan seperti lapangan takraw yang kurang terpakai karena kondisi lapangannya yang tidak memadai, dan kemudian bisa dibandingkan dengan sekolah lain yang dimana lapangan di sekolahnya sudah cukup untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dari aspek